Kabar bahagia baru saja datang dari pasangan yang selalu jadi sorotan. Siapa lagi kalau bukan Pinkan Mambo dan Arya Khan. Lantas seperti apa sejumlah momen yang terekam kamera di acara pasangan fenomenal ini? Bagaimana pula berbagai unsur keseruan dan kemewahan di balik pasangan yang diketahui juga merupakan host di aplikasi TikTok ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, atau kembali dari kabar bahagia yang baru saja datang dari pasangan paling fenomenal abad ini, siapa lagi kalau bukan penyanyi Pinkan Mambo dan Arya Khan. Lantas seperti ini sejumlah momen yang terekam kamera di acara pasangan fenomenal ini. Dan seperti ini pula berbagai unsur keseruan dan kemewahan di balik pasangan yang katanya meraup keuntungan hingga jutaan rupiah dari hasil pekerjaan mereka sebagai host di aplikasi TikTok tersebut. Gitu. Jadi dia punya halu, pesta akhirnya halunya kenyataan di gedung. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan dulu dong buat bridesmaid-nya aku, ada 8 orang juga yang layan. Tak lupa, Pinkan Mambo dan sang suami Arya Khan pun juga menjelaskan terkait konsep pernikahan super mewah yang diusungnya tersebut. Pinkan dan Arya juga mengungkap harapannya usai menggelar acara resepsi pernikahan mereka yang katanya menelan kocek yang tidak sedikit tersebut. Lantas seperti ini ungkapan Pinkan Mambo dan Arya Khan yang dijumpai awak media di sela-sela resepsi pernikahannya. Karena mungkin lebih mewahan kita ya, karena kita ini tidak menyebar undangan, melainkan hanya di platform-platform berupa undangan. Mungkin karena kita menyediakan tempat 90.000 orang untuk datang ke gedung. Orang lain kan undangannya 1.500. Kita mengundang dengan kapasitas 90.000 dan akan dirayakan sampai 1 minggu. Berarti 90.000 kali 7 hari. Berarti berapa tuh? Banyak sekali ya. Nah itu, dan tapi karena saking orang kaya semua yang datang, kita tidak, mereka wajib ngaduin, wajib ngangpau, tapi makan beli sendiri di food court, ya kan? Nah, karena apa? Bukan karena kita pelit, kita mau sediain daging sapi semua sate, cuma ngabisin kapasitas orang, sehingga kan orang yang datang nanti sempit kalau ada but-but soto ayamnya. Karena kita konsepnya di mall. Jadi kita datang dari semua penjuru, dari Aceh, Maroke, mereka beli tiket loh. Tiket ini bener fans satu tiket hanya untuk perkawinannya Pinkan Mambo kesini. Ya, something like that. Kita ke mall, terus kita nyawa ada kayak beginian, terus kita punya inspirasi. Jadi kita sewa kayak ginian gitu buat nikah. Jadi nanti netizen sendiri yang datang. Emang dari dulu belum pernah pesta. Dari dulu belum pernah pesta. Jadi dia punya halu, ada halu nih, ini mah bener, ini kita nggak ngonten ya, bener nih asli. Dia punya halu. Setelah kita nikah dia pengen punya pesta, menyewa gedung. Ada duitnya nggak ada, kumpulin belum kekumpul. Nah kita haluin aja, nanti kita undang semua sultan-sultan, para penonton, fans untuk datang di gedung, nyewa gedung bintang 8 lah. Di atas bintang 7 nggak ada kan, cuma kita doang tuh bintang 8. Nah, karena nggak kecapai-capai selama 3 tahun, ya ini tercapainya sekarang. Jadi makin jatuh cinta nggak sih nih? Kayak sinden. Kayak sinden kamu. Iya, ini kayak pemberian dari Susana. Ya sebenarnya apa ya, agak aneh sih, agak aneh, saya kaget melihatnya. Dulu kan dia pakaiannya kan nyentik gitu kan, kayak bagaimana dulu.
Sementara itu, pemirsa, sebelumnya atau ditemui sebelum pesta pernikahan mewah mereka, Pinkan Mambo dan Arya Khan sempat menceritakan bagaimana kedalaman rasa cinta mereka saat ditemui awak media di bulan Mei 2026 lalu. Menurut Pinkan, hubungan mereka sudah melebihi batas istilah bucin biasa. Bahkan keduanya merasa tidak bisa hidup jika terpisah satu sama lain. Intinya kita berdua itu bucin. Dia bisa mati nggak ada aku bisa mati nggak ada dia. Kalau lepas dari kamera, kita tuh kayak gimana ya? Kayak kita tuh bener-bener sebadan, sekeringat, sesusah senang, kita tuh bener-bener kayak semut, kayak bener-bener nempel banget. Lebih dari yang kalian pikirkan. Kita tuh udah gila mencintainya berdua. Bucin ya? Udah di luar bucin, udah di luar kepala lah. Tidak sampai di situ, Arya Khan pun membenarkan jika ada dinamika pada hubungan mereka yang sering terlihat bergejolak di mata publik. Tetapi ia mengakui bahwa ucapan pisah atau cerai sering terucap saat emosi memuncak. Namun hal itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Mengingat karena keduanya aktif di media sosial, maka setiap pertengkaran pun ikut terekspos ke khalayak luas. Makanya Arya pun berjanji akan lebih berhati-hati dan sekaligus mengingatkan Pinkan agar tidak lagi menyampaikan masalah rumah tangga secara terbuka di depan umum. Emang dari dulu juga kita kalau bertengkar suka pisah rujuk. Aku yang suka dulu. Jadi bedanya mereka itu kan, kita kan selalu aktivitasnya di TikTok itu 24 jam. Jadi ketahuan terus tentang problem rumah tangga kita gitu. Ya kalau bedanya sama orang biasa kan, kalau bertengkar lakinya kabur nggak kesorot, nggak kelihatan kan. Kalau kita kan kelihatan. Kalau di saat kita lagi nggak sama dia, fans kita pada nanya kemana Arya, kemana Pinkan gitu. Lantas apa yang membuat mereka selalu bisa kembali bersatu? Meski sudah terucap kata pisah berkali-kali, Pinkan Mambo menjawab dengan jawaban yang menyentuh. Menurut Pinkan, hal ini dikarenakan ia yang merasa dimarahi oleh Tuhan jika membiarkan kebencian menguasai hati dan mengingat bahwa memaafkan adalah jalan terbaik. Pinkan di momen itu membuka suara soal keinginannya yang akhirnya baru terwujud siang hari tadi. Dan soal rasa cinta, ia mengaku keduanya sama-sama sangat cemburuan. Dan dia berjanji akan terus berusaha membuat Arya Khan jatuh cinta lagi dan lagi setiap harinya. Aku dimarahin sama Tuhan. Kalau kamu bilang manusia itu nakal, kamu lebih jahat daripada dia. Walaupun aku juga ada jahatnya sama dia, tapi kamu lebih jahat daripada kamu nuduh orang jahat. Ngerti gak? Tuhan aja maafin kita, berarti kita juga harus saling memaafkan. Aku salah sama Arya, Arya maafin aku, Arya salah sama aku maafin gitu. Tapi kita akan meresmikan di kakak. Kan aku di kakak aku udah kepala rumah tangga, tinggal masukin dia doang. Cemburu banget kita, gila-gilaan. Jadi kalau ada cewek yang deketin dia, Arya punya aku nih guys ya. Karena pokoknya kita cintanya udah lebih dari di luar batas. Iya, kita udah di luar trotoar, tiang listrik, kita bagaikan Romeo and Juliet tahun 2026, kita cinta mati. Kemanapun dia pergi, aku akan membuatmu jatuh cinta kepada aku. Di balik kemeriahan resepsi pernikahan mereka, sebelumnya Pinkan Mambo juga buka suara soal alasan utamanya memilih Arya Khan sebagai pendamping hidupnya dan bagaimana perjuangannya mencari nafkah hingga pernah mengalami kerugian cukup besar. Sebelum pesta mewah pernikahan mereka, sepertinya banyak yang penasaran
Apa yang dilihat Pinkan Mambo dari seorang Arya Khan sehingga memilihnya untuk dijadikan suami? Menurut Pinkan, dia melihat ketangguhan dan keteguhan hati dari Arya yang jarang dimiliki orang lain. Bahkan dengan cara bicaranya yang santai dan khas, Pinkan menyebut hubungan mereka seperti pertemuan dua dunia yang berbeda, namun justru menjadi pelengkap satu sama lain. Karena kan kalau Arya kan emang dulunya joget di jalan. Ya, aku nikahin dia karena keren gitu. Aku bilang orang keren tuh budak gitu. Jadi dia tuh mentalnya budak, keren. Jadi makanya ini cocoknya jadi laki gua gitu. Padahal mungkin dulunya kita cinta terlarang. Ternyata aku itu bisa, ternyata jangan-jangan ini apa susah. Pokoknya aku mah kalau Arya itu kayaknya jangan-jangan jodoh gitu. Soalnya malah sekarang tuh kalau kata Tuhan kita nggak boleh bercerai gitu. Nggak boleh bercerai ya. Kalau cerai masuk neraka, kata Aldi Taher yang penting masuk surga. Ya kita yang penting masuk surga. Pinkan juga tak segan bercerita soal perjuangannya mencari nafkah lewat mengamen, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Ia mengakui pendapatannya tidak menentu. Ada kalanya bisa mencapai angka fantastis hingga 50 sampai 70 juta rupiah dalam sehari. Namun ada juga hari yang hanya mendapat ratusan ribu rupiah saja. Namun baru-baru ini dia mengalami kejadian yang menyedihkan. Akunnya terkena blokir permanen sehingga dia tidak bisa menarik uang hasil kerja kerasnya selama 7 hari terakhir, senilai 22 juta rupiah. Ya itu fluktuatif asik. Ya kadang-kadang 15 juta, kadang 5 juta, kadang 3 juta, kadang 4 juta, kadang 26, kadang 50. Bisa juga host-host lain juga sehari 1 miliar kok. Banyak. Itu sehari paling tinggi berapa? Banyak tiap hari mereka satu hari itu 300 juta. Kalau Kapinkan? Paling besar Kalau ya? aku pernah sehari 50, 70 pernah. Terus tapi jarang yang kayak gitu. Kadang-kadang sejuta, kadang-kadang 500 ribu. Ya bisa juga, namanya warung. Iya ini lagi kehilangan 22 juta. Oke, jadi akun aku permanen di band. Jadi aku nggak bisa tarik tabungan aku yang udah 7 hari itu penghargaan, bukannya gajian. Itu gaji bonus. Bukan bonus sih, kayak ditahan sementara. Nah itu udah 22 juta di dalamnya, setiap hari Senin tuh cair. Nah tapi itu hilang akunnya. Jadi 22 juta itu udah pindah-pindah nggak ngurus ke sononya. Nggak ada waktu lah, udah ikhlasin aja. Yang penting aku masih bisa kerja. Tapi sedih banget soalnya itu kayak kerja keras, guling-gulingan berapa ratus kali itu aku. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus si Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes.